Silakan ketua kelas ambil alih pimpinan, kita mulai berdoa dulu. Lanjutkan. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, langsung saya sharekan. Ops, berbalik. Nih, caratannya untuk kemudian kita mulai pembelajaran. Jangan lupa alat yang harus kalian selalu siapkan adalah alat tulis warna-warni berikut penggarisnya. Kemudian minggu depan tambah lagi jangka. Jangka. Seharusnya bisa untuk nanti juga sih, tapi nggak apa-apa untuk minggu depan nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya yang belum sempat saya singgungkan dan ada sedikit permasalahan adalah energi potensial gravitasi. Ini mumpung masih ada ceritanya di sini. Energi potensial gravitasi ini ternyata seharusnya ada kata-kata negatifnya. Nah, kenapa harus ada kata-kata negatif? Karena pernyataan energi potensial gravitasi adalah energi sama dengan usaha yang digunakan untuk menggeser benda. Nah, karena ada kata-kata yang digunakan, berarti kan seolah-olah energi yang kita miliki ini berkurang. Nah, karena berkurang, otomatis harus bernilai negatif. Nah, ini yang kemarin barangkali karena kita buru-buru sehingga saya lupa untuk memberikan kata-kata di situ negatif. Bisa dipahami, guys? Oke. Nah, apa yang terjadi jika misalnya saja di dunia alam luar sana, di angkasa luar sana, maksud saya. Kalau saya andaikan ada benda, oh gini aja deh. Saya kebetulan ada software, ini namanya Pintar Media, sudah saya siapkan. Ini masanya bisa saya ubah-ubah sedemikian rupa. Termasuk ukurannya bisa saya ubah, kecepatannya bisa saya ubah. Misalnya saja ini ada benda, masanya, vektornya juga bisa kita tunjukkan dan seterusnya. Kemudian benda yang kedua yang ini, saya kasih kecepatan awal ke arah sumbu Y, 1 meter per sekon. Masanya bisa diatur juga, image-nya juga, warnanya juga. Kemudian kalau saya eksekusi apa yang terjadi? Oh, ternyata dia. Nah, apa yang terjadi kalau saya dekatkan lagi ke sini? Apa yang terjadi kalau saya lebih dekatkan lagi? Oke. Apa yang terjadi kalau saya punya lagi benda lagi di sini? Saya biarkan. Wah. Loh, mana nih yang satunya nih? Kok hilang? Aduh. Nah, karena masa satunya yang ini benda satunya masa yang terlalu kecil barangkali sehingga nggak tarik. Karena ini nggak ada kecepatannya awal gitu. Nah, karena yang ini ada kecepatan awal, kalau saya andaikan sekarang saya jauh lagi, kemudian saya eksekusi. Ups, sorry, yang satunya nggak usah pakai. Ini saya hapus, kemudian kita coba eksekusi. Oh, maaf, ini belum digeser kayak tadi. Nah, sekian misalnya. Wah, jadinya kayak gitu ternyata.
Saya buat lebih jauh lagi, misalnya. Aduh. Sorry, hilang. Kurang dekat. Di mana dia? Aduh, hilang. Kalau terlalu jauh ternyata jadi hilang. Nah, udah belok. Aduh, terlalu jauh. Oke, that's it. Nah, kelihatan cantik sekarang. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Sekarang ini gambaran animasinya, kemudian kita gambarkan gambaran perhitungan matematisnya apa yang sebetulnya terjadi. Jadi saya andaikan ini adalah sebuah benda bermassa M besar. M besar. Kemudian di sekitarnya di sini ada benda bermassa M kecil. Kamu nulisnya juga saya minta disiplin. Bisa dibedakan mana font M besar, mana font M kecil. Sehingga catatannya juga tidak kacau pada akhirnya. Nah, saya andaikan, terlalu banyak pengandaian ini fisika ini ternyata. Jika M kecil tidak ada kecepatan, V0-nya misalnya saja sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Oke, saya duplikat ini. Duplikat, bisa nggak? Duplikat, copy. Kemudian dipaste. Nah, tetapi yang ini satunya, saya letakkan di sini, terus kecepatan awalnya 0. Nah, supaya kita bandingkan, bisa kita bandingkan. Kemudian kita coba eksekusi, tapi kita dekatkan dulu. Kita coba lihat. Wow, ekstrim. Yang ini kita deketin lagi. Nah, apa yang terjadi? Oh, ternyata si M kecil tanpa kecepatan ini akan langsung tertarik ke arah sana. Nah, ada gaya F, gravitasi. Sehingga dia langsung jatuh, lintasannya pun langsung sunset. Ini jika V0-nya 0. V0 kecepatan ini melambangkan besaran apa? Yang lain. Energi apa? Energi kinetik. Oh, berarti M kecil maksud saya, karena V0-nya 0, maka dia seolah-olah memiliki energi kinetik juga akan sama dengan 0. Seperti kita tahu persamaannya energi kinetik apa? Setengah mv kuadrat, betul sekali. Oh, karena V-nya 0, maka kecepatannya, energi kinetiknya 0. Kita bandingkan dengan massa satunya. Ini M1, M2. Ups. M2 ya, tapi M-nya M kecil. Kita kasih warna. Yang M2 supaya seolah beda. Saya andaikan M2 punya kecepatan awal V yang arahnya tertentu. V0. Kenapa V0? Karena bisa jadi karena dia tertarik, seharusnya tetap aja kena gaya gravitasi kan. Ini tetap saja kena gaya gravitasi ke arah. Aduh, warnanya maaf. Berarti V-nya saya ubah. V0, warnanya saya ganti. Nah, karena yang awalnya yang F-nya tadi sudah. F gravitasi tetap, tetapi nilainya barangkali berbeda karena jaraknya berbeda. Makanya kita tetap konsisten memberikan indeks F gravitasi 1 untuk massa 1, F gravitasi 2 untuk massa 2. Karena barangkali jaraknya berbeda, massanya berbeda, otomatis gayanya berbeda. Nah, apa yang terjadi kalau dia punya
kecepatan. Oh, ternyata pada saat kondisi M2 seperti itu berarti dia punya energi kinetik dan energi potensial sebetulnya. Oh, jadi M2 memiliki energi kinetik dan energi potensial. Sehingga diperoleh energi totalnya sama dengan EK plus EP. Nah, tadi kita menyinggung bahwa energi potensial itu harus bernilai negatif. Karena apa? Seolah-olah itu adalah energi ikat. Energi yang digunakan untuk menggeser benda dari R ke tak terhingga itu artinya ini seolah-olah jadi energi ikat. Jadi energi potensial gravitasi adalah energi ikat. Sebuah planet yang mengitari matahari misalnya, sehingga dia akan selalu terikat oleh gravitasi matahari. Yang kemudian nanti disebut tata surya. Wah, keren tuh, astronomis. Kita coba hajar. Oh, berarti E totalnya benda M2 besarnya sama dengan energi kinetiknya tadi berapa? Setengah M2 V2 kuadrat ditambah kurung, karena kenapa harus dikurung? Karena energi potensial bernilai negatif. Potensial energi gravitasinya besarnya sama dengan iya, betul sekali. G, M, bisa kelihatan dua-duanya enggak? G, M matahari misalnya, kemudian M2 per R tanpa kuadrat. Kurung tutup. Nah, ini energi kinetik, yang ini energi potensial. Seperti itu. Oke. Asik kan? Sampai di sini bisa diterima, guys. Oke. Kalau gitu bedanya dengan potensial gravitasi apa antara energi potensial dan energi potensial gravitasi? Potensial gravitasi kemarin sudah belum? Nah, ini dia. Kita kan punya potensial gravitasi, ada energi potensial gravitasi. Terus beda keduanya di mana? Oh, ternyata yang namanya potensial gravitasi itu seolah-olah besarnya energi potensial yang dimiliki oleh benda, tapi setiap kilogramnya. Jadi seolah-olah mirip dengan energi potensial density. Density itu apa? Rapat energi potensial. Itulah potensial gravitasi. Nah, kebetulan dia bernilai skalar. Kalau skalar enak, tinggal langsung hajar V1, V2, V3, jumlahkan, selesai. Beda dengan yang kemarin kita pada saat membicarakan tentang apa kemarin? Medan gravitasi, ya toh? Medan gravitasi karena dia besaran vektor otomatis bermasalah. Medan gravitasi. Nah, yang harus diingat lagi ternyata yang namanya medan gravitasi itu juga bernilai sama dengan besarnya percepatan gravitasi. Oh, ini penting energi potensial gravitasi. Medan gravitasi ternyata sama dengan percepatan gravitasi, sehingga satuannya pun pasti akan sama. Medan gravitasi sama dengan satuannya Newton per kilogram. Newton itu kan sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat bagi kilogram sama dengan meter per sekon kuadrat. Tuh, sama kan satuannya? Karena dimensinya juga akan sama. Oh, dimensi dari medan gravitasi ternyata akan sama dengan dimensi dari medan gravitasi. Saya ulangi.
dimensi dari percepatan gravitasi sama dengan dimensi dari medan gravitasi. Karena ternyata dia sama. Dan itu seolah-olah jadi lebih penting dibandingkan gaya gravitasinya. Nah, segera yang barangkali saya kelupaan untuk menyampaikan ke siswa. Sudah berarti ya. Kalau sudah ada kata-kata kayak gini seharusnya saya pernah menyampaikan tapi tidak tertulis sayangnya. Nah, kalau kalian mencatat mestinya ditulis di sini. Oh, jadi nah, gitu. Jadi medan gravitasi ternyata sama dengan percepatan gravitasi. Termasuk dimensinya pun ternyata sama. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ditanyakan medan gravitasi otomatis akan menjadi sama dengan percepatan gravitasinya. Nah, ini jadi menarik. Menariknya gimana? Contoh, apa yang terjadi jika kita berada di bulan? Di bulan. Maka medan gravitasinya besarnya berapa? Oke, medan gravitasi di bulan. Kita sambil bolak-balik sebentar. Karena sudah terlanjur ngomongin tentang ruang angkasa, sekarang kita ke bulan. Kita ke bulan, kemudian seolah-olah berada di permukaan bulan. Saya jadi astronot. Nah, untuk itu kita terpaksa harus tahu dulu berapa jari-jari bulan. Berapa masa bulan. Ya kan? Sehingga kita bisa langsung menghajar medan gravitasinya. Gravitasi sama dengan percepatan gravitasi di bulan sama dengan apa persamaannya? G besar dulu. Ya toh? Terus M-nya bulan. Terus dibagi R bulan kuadrat. Aduh, baru berapa menit yang lalu. Ya toh? Nah, sekarang diandaikan begini. Diandaikan masa bulan sama dengan 1/400 masa bumi. Kemudian R bulan sama dengan 1/100 R bumi. Maka apa yang terjadi? Kamu tinggal masukin saja. Oh, berarti jangan percepatan gravitasi di bulan sama dengan G, masukin. Masa bulan sama dengan berarti 1/400 kali masa bumi dibagi R-nya sekarang dikuadratkan. Berarti kamu harus kurung 1/100 masa bumi, jari bumi kuadrat. Nah, sekarang yang dikuadratkan semuanya. Termasuk 100-nya, jangan lupa. Sehingga dihasilkan sama dengan gimana nih jadinya kalau kayak gini nih. Hasilnya gimana nih? Halo? 1/400 kali 1 dibagi 1/100 kuadrat. 1 dibagi 1/10.000. Gitu kan? Kalikan G, kalikan masa bumi per R bumi kuadrat. Nah, ini ternyata salah. Diketahuinya ternyata salah. Nah, yang ini sendiri, kalau kamu perhatikan, ini kan G di bumi. 1 dibagi 1/4, itu kan berarti seolah-olah menjadi naik. Sehingga diperoleh sama dengan, geser ke sini ya. G
G di bulan yang aneh sama dengan 10.000 dibagi 400 kali G di bumi. Nah, harusnya kayak gini. Tapi diketahuinya salah ternyata. Nggak mungkin kayak gini. Maaf. Nah, ini cuma pengandaian aja. Jadi kamu harus tetap cerdik di situ. Nah, suatu saat pasti akan diminta kalian membandingkan kayak gini. Jadi Pak itu di kecil itu gravitasi bumi, gravitasi bumi. Ya. Bumi kan earth toh, kata apa simbolnya? E for earth. Maksudnya bumi. M for moon. Maksudnya bulan. Jadi ini bumi dan bulan. Ini dua orang ibu-ibu. Bumi dan bulan. Ternyata banyak di ruang angkasa sana ibu-ibu ya. Bumi, bulan, Jupiter. Jupiter. Oh, berarti masih muda karena nggak pakai bu. Oke, ada lagi yang belum saya singgung kayaknya pada saat kita ngomongin tentang medan gravitasi, tetapi belum sempat sampai pada membahas di permukaan. Yang ini. Kalau kita lihat grafik medan gravitasi terhadap R, ini yang diomongkan baru di luar bumi, di luar permukaan bumi. Tapi apa yang terjadi jika R-nya itu lebih kecil dibandingkan R bumi? Maksudnya gini. Nah, ini agak ribet memang. Sekarang jika ini misalnya bumi. Bumi itu aslinya tidak bener-bener. Jadi saya gambarnya juga sesuai dengan apa adanya. Alasan pembenaran. Jadi kalau saya gambarkan ini pusatnya, kemudian jari-jari bumi itu sampai di sini. Ini jari-jari bumi. R bumi. Kita ngomong bumi. R bumi sampai di situ. Nah, yang kita omongkan kemarin, kalau skemanya, grafiknya itu seolah-olah gini. Nah, yang bentuk grafiknya di sini medan gravitasi, di sini R itu bentuk kayak gini. Kenapa bentuknya kayak gini? Oh, ternyata ini fungsi 1/R². Ya kan? Nah, itu kan seolah-olah kalau kita dari permukaan bumi naik. Apa yang terjadi jika sekarang kita mengamati yang R kecilnya itu di dalam permukaan bumi, di kedalaman bumi maksud saya. Jadi saya andaikan sekarang kita menggali sumur di sini. Dengan kedalaman depth dari sini ke sana D kecil. D itu kan ukurannya dari permukaan bumi. Ini yang harus hati-hati. Sementara pada saat kita membicarakan tentang jar R itu dari pusat sampai di sini. Ini R-nya. R dalam bumi, yang di sini R di luar bumi. Nah, apa yang terjadi kalau kita ngomonginnya sekarang masuk ke dalam permukaan bumi, otomatis mengungkapkannya R di dalam bumi itu menjadi sama dengan jari-jari bumi dikurangi kedalaman kita membuat sumurnya. Ya kan? D sama dengan kedalaman sumur. Perlu tulis gak? Kedalaman sumur.
Ini kalau kamu mencatatnya hanya rumusnya tok sama gambarnya tok, saya yakin nggak akan pernah paham. Karena ternyata banyak penjelasan yang saya jelaskan itu hanya bentuk lisan. Nah, kalau kita kemudian masuk ke dalam sumur, kita berada di sini, nah, kayak gitu, maka apa yang kita rasakan di sana? Berapa percepatan gravitasinya? Oh, ternyata yang mempengaruhi massa bumi yang berpengaruhi itu hanya bagian dari bumi bagian sebelah dalamnya. Jadi yang ngefek itu bagian di sininya tok. Seolah-olah hanya bagian yang ini. Bagian yang lain ternyata, misalnya bagian yang ini, di luar ini ternyata tidak ngefek, tidak memberikan pengaruh. Sehingga massa yang mempengaruhi juga hanya massa bagian lebih dalam daripada ininya, kedalamannya. Nah, ini terpaksa kita harus coba mengeksplor lagi. Oh, berarti medan gravitasi di kedalaman, di sini maksudnya di sini lu, gitu, harusnya menjadi sama dengan konstanta gravitasi umum tetap, kemudian massa di kedalaman, maksudnya yang terlingkupi ini maksudnya adalah yang terlingkupi oleh ini massa di situ, kemudian per R kedalaman kuadrat. Nah, ini ribet nih. Kenapa? Berarti kita harus menghajar dulu berapa massa yang terlingkupi sedalam ini. Kita harus eksplor dulu. Oh, MD-nya itu berapa sih? Massa yang terlingkupi itu kan sama dengan, saya andaikan, nah ini terpaksa harus pengandaian dulu. Andai massa bumi, rapat massa bumi terdistribusi merata di seluruh bagian. Maksudnya apa? Seperti kita tahu aslinya loh ya. Aslinya bagian kerak bumi ini memiliki massa jenis atau rho lebih kecil. Semakin ke dalam, rho-nya semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ini aslinya. Tetapi supaya mudah, kita andaikan saja rapat massanya di semuanya itu sama. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa rho bumi sama dengan massa bumi per R bumi. Volume bumi, volume bumi. Atau sama dengan massa bumi per 4/3 pi R bumi pangkat 3. Nah, karena berbentuk bola, sehingga volumenya 4/3 pi R pangkat 3. Kamu harus bisa membedakan R kecil dan R besar. R besar itu untuk yang sudah diketahui. Jari-jari bumi yang sudah jelas nilainya. Nah, massa yang terlingkupi otomatis juga akan menjadi sama dengan rho bumi kali volume yang terlingkupi, ya kan? Karena rho sama dengan massa per volume, otomatis massa sama dengan rho kali volume, gitu. Sehingga diperoleh sama dengan rho bumi kali V-nya 4/3 pi R kedalaman pangkat 3. Sampai di sini bisa diterima, guys.
Halo, 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 Bandung. Nah, karena kita sudah bisa mendefinisikan massa yang terlingkupi, kita bisa masukkan ke sini. Kalau gitu, di kedalaman sama dengan G kali rho bumi kali 4/3 pi. R kedalaman itu apa sih? R kedalaman itu R bumi minus D. Berarti ini R bumi minus D pangkat 3 dibagi RD lagi. Waduh, sorry, ini pakai RD aja dulu ya. Pakai RD dulu aja. RD pangkat 3 per RD kuadrat. Karena ini biasa coret dulu gitu maksud saya supaya mudah coret tinggal 1. Ya kan? Maksudnya supaya mudah aja dulu. Karena nanti kalau sudah dikasih RE minus D jadi ribet. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan G rho bumi 4/3 pi terus masih ada RD sama dengan R bumi minus D. Nah, terus kalau saya keluarkan R buminya, keluar menjadi G, 4/3-nya saya pindah di depannya, Pi R bumi kurung 1 minus D per R bumi, kemudian kalikan rho bumi. Nah, apa yang terjadi? Ini nilai ini 4/3 pi R. Ini bisa dituliskan menjadi sama dengan apa namanya? R. Apa namanya? Kalau saya bagi per R kuadrat, supaya ini menjadi R pangkat 3, berarti saya kalikan R E kuadrat per R E kuadrat. Saya kalikan. Sehingga diperoleh G 4/3 pi R bumi. Loh, kenapa turun? Pangkat 3 kalikan rho bumi. Ini nanti menjadi masanya bumi. M bumi dikalikan 1 minus D per RE. Oh, masih ada R kuadrat di sini. Kalikan per R kuadrat. Per RE kuadrat. Nah, sama dengan ini massa bumi per ini. Jadi G massa bumi per RE bumi kuadrat kalikan 1 min D per R bumi. Sama dengan ini adalah G di permukaan kurung 1 minus D per R bumi. Nah, kalau gitu ini rumusnya apa? Ini kalau D-nya semakin kecil, maka dia juga semakin kecil. G-nya di kedalaman tadi. Oh, berarti ini kan seolah-olah grafiknya kalau misalnya ini dari kedalaman ya. D dari kedalaman. Kalau D-nya 0, maka ini 0 sama dengan di permukaan. Oh, kalau gitu persis di permukaan. Apa yang terjadi kalau ini semakin ke dalam sama dengan jari-jari bumi? Kalau sama dengan jari bumi sampai jadi 0 dan grafiknya seolah jadi garis lurus. Oh, berarti kalau di kedalaman grafiknya lurus gini. Nah, dengan batas ini adalah jari-jari bumi. Pas di sininya. Seperti itu. Nah, ini paham nggak? Kita ngomongin yang di dalam
bumi nih. Kalau kamu masuk ke dalam sumur, ternyata semakin ke dalam, semakin kecil. Nah, pada saat kamu sampai di pusat bumi, medan gravitasinya 0, percepatan gravitasinya 0. Tapi semakin naik sampai di permukaan, semakin besar. Tapi keluar dari permukaan, semakin kecil. Nah, ini asiknya di situ. Dalam kita membaca grafik, aslinya jadi kayak gitu. Rumusnya, ini dirumus di kedalaman. Seolah-olah. Ini persamaan di kedalaman. Persamaan di kedalaman. Jangan lupa. Grafiknya kayak gitu. Berdasarkan kata-kata matematisnya kayak gini. Kemudian kamu harus bisa menerjemahkan. Oh, ternyata fungsinya linier. Jari-jari bumi sudah tertentu. Sehingga fungsinya fungsi linier. Nah, permasalahannya yang namanya kedalaman itu acuannya dari permukaan bumi masuk ke sana. Asik toh? Jadi belajar fisika itu bukan melulu membahas tentang rumus. Kamu harus pandai-pandai menerjemahkan artinya supaya kamu bisa lebih paham. Bukan hafal. Karena yang paling penting itu pahamnya, bukan hafalnya. Kalau kamu paham, otomatis nanti akan kamu dapati itunya dapat semuanya. Rumusnya akan dapat semuanya kalau kamu paham. Kalaupun lupa, kamu bisa merunut lagi kemudian dapat lagi. Ada pertanyaan siswa? Tapi ada tapinya, diingat bahwa kita mengandaikannya rapat massa bumi terdistribusi merata di seluruh tubuhnya bumi. Apa yang terjadi kalau tidak merata? Kalau tidak merata tetap bermasalah rumusnya. Tapi karena kalian masih SMA kelas 10, saya kira ini yang paling mudah memahaminya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya buatkan contoh soal latihan. Yang pertama. Massa bumi itu berapa ya? Oke, nggak usah diketahui aja dulu. Nanti, atau kamu boleh browsing. Tentukan percepatan gravitasi bumi di yang A setengah kedalaman bumi. Oke. B di setengah ketinggian, maaf bahasanya salah. Ketinggian setengah jejari bumi. Setengah kedalaman bumi. Kok nggak enak ya bahasanya ya? Kedalaman setengah jari-jari bumi. Nah, ini bahasanya yang enak kayak gitu. Kedalaman setengah jejari bumi. Itu yang lebih enak bahasanya kayaknya. Oke, itu dulu. Silakan dicoba dikerjakan. Ada kira-kira yang merasa kesulitan? Yang A dulu. Seolah kamu kan tinggal masukkan ke sini. Ya kan? Itu yang B itu seperempat ketinggian kurang 1/2 jari. Dengan ketinggian setengah jejari bumi, yang namanya ketinggian itu acuannya adalah dari permukaan bumi. Jadi misalnya saja dari sini naik ke sana. Oh, warnanya beda. Bentar. Dari permukaan ke sana sejauh setengah R. Nah,
Terus DR-nya kecil yang mana? R kecilnya tuh ini. R yang B. Kalau yang RA yang mana? RA itu yang ini misalnya setengah jari bumi. R-nya A. Otomatis RB-nya berapa besarnya siapa dengan? RB-nya besarnya berapa? Kan dari permukaan bumi naik setengah jari-jari bumi. Berarti R kecil B-nya sama dengan? 1,5 jari-jari. RE tambah setengah RE sama dengan 3/2 RE. 1,5 jari-jari bumi. R kecilnya. Tinggal kamu masukkan. Oke, silahkan. Ada yang sudah langsung dapat? Atau ada yang mau jadi volunteer untuk menunjukkan kepada kami? Silahkan, tunjukkan ke saya. Silahkan. Siapa yang sudah siap? Tunjuk jari. Halo. Atau saya tunjuk? Halo, siapa nih? Yang B dulu atau yang A dulu, yang muda? Tinggal masukkan. Saya ulangi, yang A. Kedalaman setengah jari bumi, berarti D sama dengan setengah R. Kemudian kamu masukkan ke sini. Ini setengah RE. GS tadi apa GS? Percepatan gravitasi di permukaan bumi. S itu maksudnya surface. Di permukaan bumi. Berapa besarnya G di permukaan bumi? Percepatan gravitasi di permukaan bumi? 9,8 atau 10 meter sekon kuadrat. Oke. G surface. GS sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Lihat caranya nulis. Ini huruf G, surface. Ini angka 9. Konsisten. Oke, tinggal dimasukkan. Berarti G, pertanyaan yang A. G di kedalaman setengah jari-jari bumi sama dengan G di permukaan kurung 1 minus setengah jari-jari bumi dibagi jari-jari bumi kurung tutup. Coret-coret. Habis dong. Sama dengan setengah. Sama dengan setengah kali 10 meter per sekon kuadrat. Supaya mudah. Parah. Kalau kayak gini nggak bisa parah. Nyoba kayak gini nggak berani parah lagi juga. Nyoba aja takut salah. Gimana sih? Kan nggak pernah salah aja kalian nih. Udah biasa ngerjakan salah kok takut salah. Jadinya kamu nggak akan pernah melangkah kalau kamu takut salah. Lanjut, yang nomor B.
ketinggian setengah jari-jari bumi. Kita lihat, oh berarti artinya R-nya B tadi adalah karena ketinggian dari permukaan otomatis naik lagi setengah jari-jari bumi. Oh berarti R kecilnya sama dengan jari-jari bumi ditambah setengah R. Ketemunya adalah 3/2 R. Kamu langsung hajar. G di ketinggian sama dengan, persamaannya apa? G M bumi per R kuadrat. Ya kan? Sama dengan G massa bumi per, ini kan 3/2 R. 3/2 R bumi. Dikuadratkan, jangan lupa. Yang dikuadratkan semuanya. Kadang-kadang siswa itu nggak pakai kurung, sehingga yang dikuadratkan seolah hanya R-nya tok. Nah, jadi kacau jadinya. Sama dengan 3/2 dikuadratkan, sama dengan 9/4. Tapi ini di bawah, sehingga pada saat naik menjadi 4/9. 4/9 kali G M bumi per R bumi kuadrat. Nah, ini sendiri sama dengan G di permukaan. Sehingga diperoleh sama dengan 4/9 kali 10 meter per sekon kuadrat. Sama dengan ketemu. Ya. Nah, ternyata ada yang sudah bisa, tapi kamu takut untuk mengungkapkan diri. Jangan jadi siswa TN itu jangan takut kalau kamu berpendapat gitu loh. Nggak akan ada yang mengolok-olok kamu kalau salah, karena semuanya juga biasa melakukan kesalahan. Bahkan kalau ada yang mengolok-olok, siswa yang mengolok-olok itu yang akan saya hajar kalau perlu. Karena apa? Nggak pantas siswa TN mengolok-olok temannya yang berbuat salah, sementara dia sendiri belum tentu bisa. Kan nggak lucu banget tuh. Apalagi ngetawain. Temannya salah kok diketawain. Nah, emangnya yang ketawa itu bisa. Oh, dia sendiri diem. Dia sendiri nggak bisa kok ngetawain temannya yang salah. Nah, nggak lucu juga kan? Jadi karakter-karakter yang kayak gitu yang nggak pantas untuk jadi siswa TN, jangan dibawa ke sini lagi. Buang jauh-jauh. Oke, yang sementara yang hari ini kita lebih banyak latihan dan memperdalam lagi materi yang masih tertinggal di minggu kemarin. Untuk minggu depan kita bahas tentang tata surya menurut analisis Kepler. Tapi secara historisnya saya tidak akan menyinggung. Silahkan kalau kamu tertarik boleh explore sendiri. Di internet banyak sekali. Untuk itu saya minta siswa menyiapkan tambahan alat yaitu jangka sorong dan tali. Ada tali untuk membuat elips. Membuat yang benar dan in skill seperti biasanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.